Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan The Betters ya. Dan salam sejahtera bagi teman-teman semua ya yang telah hadir di sini, yang telah datang menonton di sini. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol ya, kembali dengan playlist kita yaitu ngobrol dengan para pendebat agar para penonton lebih kenal dekat dengan para narasumber yang sering muncul di channel-channel debat lintas agama. Dan di kesempatan malam ini ya, kita kedatangan tamu yaitu Bang Alwan TV yang saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dengan sosok dari Bang Alwan, ya terutama suara dari Bang Alwan yang benar-benar terkenal akan kelembutannya ya. Tetapi kadang-kadang ada juga yang masih bingung dan susah membedakan antara Bang Alwan dengan Gurunda Zuma ya. Bahkan nggak sedikit yang selalu bertanya, ini Bang Alwan sama Bang Zuma sama nggak? Saya sampai bingung jawabnya ya. Dan masih banyak juga yang nge-WA gitu kadang-kadang. Bang Alwan sama Bang Zuma sama nggak? Perasaan Bang Alwan sering ya muncul bareng dengan Bang Zuma dan avatarnya beda padahal gitu. Tetapi entah kenapa masih banyak yang tidak bisa membedakan ya. Mungkin karena dua-duanya punya logat yang mirip ya. Dua-duanya berasal dari Makassar, dua-duanya adalah singa Islam dari timur. Oke, di kesempatan kali ini mungkin silakan dari Bang Alwan memperkenalkan diri dulu atau gimana nih? Ya, ya saya perkenalkan saja mungkin ya, meskipun mungkin sudah ada beberapa teman yang kenal ya. Ya bisa dikata saya host dari Aluan TV ya, Eh, yang beroperasi kurang lebih di tahun 2018 ya. Saya memulai buat channel Aluan TV, channel yang asalnya tidak ada kaitan sama diskusi lintas agama sama sekali. Jadi aluan itu kan kalau secara bahasa ya, bahasa Arab itu artinya warna-warni. Jadi memang niat awal saya buat channel itu channelnya apa aja. Makanya tagline-nya itu apa aja yang penting isinya ilmu gitu. Oh, itu asal Jadi usul nama Alwan TV-nya ya, Bang? iya betul. Jadi Oke. Iya, intinya cuman ada hmm, juga yang ada yang berpikir Bang Alwan itu memang nama aslinya gitu ya. Nggak sedikit bahkan yang teman-teman dari penonton yang udah lama pun berpikir Bang Alwan itu nama asli. Ada yang juga nanya sama saya, itu nama asli Bang Alwan ya? Saya sampai bingung gitu kan, tapi saya rasa itu memang rahasianya Bang Alwan yang nggak mau kasih tahu gitu. iya ya itu kan privasi ya. Jadi Ya, privasi. tidak tidak semua harus kita umbar di muka umum kan di depan publik kan. Betul, Jadi betul. itu awalnya gitu. Jadi saya dulu itu saya suka bikin konten itu konten belajar, konten teknologi ya yang sifatnya teknologi edukasi gitu, sama puisi dulu awal-awalnya itu. Jadi campur-campur lah pokoknya. Makanya Alwan itu ya warna-warni. Oke. Agak berbeda soal Bang Alwan ya, dibandingkan dengan Bang Zuma. Bang Zuma itu nama aslinya langsung ya, Zulkifli M. Abbas. Tapi kalau Bang Alwan memang tidak mau terkenal atau gimana nih Bang Alwan? Bukan juga itu, bukan nama aslinya juga. Oke. Artinya dari Bang Alwan tujuannya kenapa nih? Memang tidak ingin terkenal atau gimana? Yang pertama itu tadi privasi bahwa kita kan harus membagi ya. Artinya ada area-area tertentu seperti halnya Bang Julius kan juga pasti punya privasi, teman-teman pasti punya privasi yang itu kita jaga gitu. Kita Oke. kita jaga karena kita sudah timbang manfaat dan mudaratnya ya. Mana yang Hmm. lebih bagus kita tampilkan atau tidak gitu. Oke, oke, siap. Oke, karena oke dari Bang Alwan. Bang Alwan sama daerah dengan Ustadz Zuma dari Makassar. Ini kenapa sering sekali orang nggak bisa membedakan antara Bang Alwan dengan Bang Zuma gitu? Menurut Bang Alwan nih. Iya, eh, awalnya saya juga kurang tahu ya. Bahkan bahkan dulu-dulu kan saya belum pernah ketemu Bang Zuma itu. Hmm. Cuman ada satu ketika saya muncul di Tanpa Ragi, lalu saya masuk di grup WA. Nah itu ada Al Ayubi itu nelpon saya gitu. Hmm. Sampai-sampai ini kamu pasti Bang Zuma kan ya? Oh iya, Sampai dia minta ada cerita sama saya. Bang Alibi ada iya pernah cerita. sampai sampai minta video call gitu. Pasti kamu Bang Zuma, jangan jangan tipu-tipu saya katanya gitu. Dan betul saja begitu di ini beda-beda ya. Kita kita memang mungkin karena asalnya sama, daerahnya sama, logat kita sama gitu. Jadi eh,
Kalau yang saya sering ulang-ulang itu Bang Julius, kami itu dari timur ingin berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi tidak kesampaian. Jadi dapatnya logat kayak gini. Ya setiap daerah punya warna lah ya. Jadi sebenarnya nggak Iya. ada yang logat asli Indonesia gitu. Logat Indonesia asli itu ya semua gitu, semua punya keberagaman gitu. Jadi bukan Jakarta yang merupakan Indonesia asli. Ya semua wilayah itu ya punya bahasa dan logatnya masing-masing. Oke, mungkin saya mau nanya nih Bang Alwan. Bang Alwan pertama kali muncul di channel debat tuh kok bisa gitu? Dari mana bisa nyasar ke channel debat lintas agama? Boleh diceritain sejarah awalnya nih, biar penonton tahu. Ya, kalau untuk belajar kristologi itu sebenarnya sudah lama sekali. Saya sejak SMP kelas 1 itu sudah pernah disidang dulu di sekolah. Gara-gara saya terpengaruh dengan buku Ahmed Dedat yang judulnya The Choice, Pilihan. Dan saya bahkan pernah ngajak diskusi teman saya sampai anak pendeta. Jadi bahkan masuk ke kamarnya gitu, saya tunjukkan ayat-ayat yang kontradiktif itu pernah bahkan sejak SMP gitu. Nah, pertanyaannya mungkin ke ini ya, ke YouTube channelnya gitu ya, atau Ke dunia debat yang di dunia maya lah. Kalau itu kan di dunia dunia asli. Kalau dunia ya. maya gimana? Nah, kalau di dunia maya itu kan berawal dulu dari pas 2018 itu. Jadi oh sorry sorry sorry. Pas COVID itu 2019 ya, 2019. Jadi bikin konten itu terus dapat nemu video dari CP Christian Prince. Tapi yang bentuk terjemahan gitu kan. Terus saya perhatikan, wah ini isinya sangat apa ya? Sangat boleh dikata banyak penipuan gitu. Jadi kalau kalau saya kan sudah terbiasa dengan membaca buku-buku ulama ya. Jadi penjelasan penjabaran para ulama itu sudah sering kita baca. Nah, saya nonton video itu memang kayak dipleset-plesetkan gitu dalam rangka untuk menyerang agama. Terus saya banding-bandingkan kan terjemahan CP itu videonya itu banyak sekali gitu. Saya buka ada kadang-kadang kontennya sama diterjemahkan beberapa YouTube channel banyak sekali dan tidak ada yang spesifik membantah gitu. Ada sih bantahan tapi nggak membantah secara serius gitu. Nah, akhirnya muncul kan ide saya, kenapa saya tidak ini ya, tidak eh, melakukan itu gitu. Eh, ya sudah saya mulailah dari bantahan ke satu, kedua, ketiga, keempat Di dan Alwan TV seterusnya itu. Itu di di Alwan Aluan TV. TV-nya. Iya, 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 Oke. di Aluan TV-nya. Tahun 2019 pokoknya setelah setelah saya bikin konten belajar bahasa Arab Quran itu. Jadi saya kan gini, saya tipikal orang ini jujur ya, saya itu orangnya sangat tidak istiqomah gitu. Maksud saya sering 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 berpikir hal-hal baru gitu. Nah, hmm. saya saya eh, setelah itu masih edisi konten keberapa ya, pertemuan ke-10 gitu atau ke-11 itu saya sudah rubah ke situ, rubah jalur itu. Hmm. Jadi awal kali yang saya bantah itu adalah tentang Islam dan kekerasan itu. Oke, di 2019 artinya tuh main tunggal lah ya, belum ada grup atau apapun gitu. Belum ada. Nanti sudah eh, masuk ke sana, saya lebih lebih terjun dalam lagi tuh pas tampil di eh, saya sudah buat bantahan itu tapi orang belum kenal saya gitu. Oke, Belum ya channelnya belum belum besar lah. belum besar channelnya. Hmm. Nanti itu ketika saya tampil di Tanpa Ragi itu saya sebenarnya sudah punya bantahan untuk CP udah ada berapa gitu. Nah, Oke, di di situ Tanpa baru Ragi di 2020 awal atau di 2019 juga? aduh saya lupa itu. Kayaknya di 2020 ya. Awal ya. Hmm. Harusnya enggak lah, harusnya 2019 lah Bang. Soalnya saya kenal Bang Pokoknya saya Alwan di masih bulan satu Bang Alwan sudah Alwan TV-nya udah rame gitu. oke, memori saya ini kurang begitu ingat berarti 2019 mungkin ya. 2019 2020 lah mungkin karena 2021 saya sorry sorry 2021 saya baru mulai.
2020 tuh mungkin. Iya, ya gitu. Jadi waktu itu kan si KC itu kan muncul dengan Iya, uh, 2020 lah itu pertama kali muncul ya, dia. ya, jadi uh, dia muncul dengan buku Syarah Safinatun Najah itu. Aspus saja ala Syarah Safinatun Najah itu buku yang punya orang NU gitu. Nah saya ini lihat kok ini orang jahil, orang bodoh kayak gini nih cari apa gitu kan? Maksudnya makanya saya tampil sama dengan Murtadin dari Aceh itu. Hmm, hmm, hmm. Sebelumnya ke situ ya. Sebelum sebelum tampil di situ saya sudah sempat masuk di grup-grup debat gitu. Grup tapi masih masih dalam bentuk grup WA gitu. Jadi dia bukan bukan grup YouTube gitu, masih grup WA. Nah, kita kumpul di sana kan. Ada di situ nggak ada Bang Zuma, yang satu tuh ada Aristo, ada itu kita masih belum kenal-kenal baik itu. Baru Belum mulai lah, kenal-kenal baru baik. mulai Baru kenal-kenal baru ya. mulai gitu. Saya bahkan bahkan saya di situ juga saya terlempar di telegramnya orang Kristen dulu. Sempat masuk di dalam itu sempat. Pokoknya saya sendiri yang Muslim lah gitu di apa? Diserang di situ. Nah, gitu. Itu Oke, awalnya di artinya situ. hmm, dari situ satu grup, terus kok bisa tiba-tiba ada organisasi gitu. Bang Alwan kan masuk di lumayan banyak organisasi juga gitu, Eh, organisasi-organisasi Islam yang ada hubungan dengan debat ya, Krisolog. ya Krisolog. Sebe- ya, sebelumnya sebelum ke situ kan awal-awal kan masih nge-YouTube ya kan. Kita nge-YouTube belum nge-YouTube eh sudah nge-YouTube tapi masih untuk debatnya diskusinya itu di Facebook sama di grup WA. Nah, saya ingat sekali waktu itu tuh awal kali itu tengah malam itu Calvin itu ini apa dia suka ke Zoom ya. Ternyata Aderion itu suka nge-Zoom dia. Jadi mereka ada kumpulan, mereka nge-Zoom tapi belum di live kan gitu. Masih apa Zoom offline mungkin Offline kayak ya, gitu. Zoom offline saya tahu tuh. Si Calvin bilang saya sendirian biasanya di Zoom Kristen bisa temanin nggak gitu kan. Itu juga baru Ditulis di kenal WA. sama Calvin. Ya itu ditulis di WA gitu Calvin ya, Layar. suruh suruh bantu bantu masuk gitu. Iya dia dia WA saya tengah malam. Jadi dia kan kebiasaan begadang kan. Saya kan nggak kuat Iya. begadang. Tapi itu saya bela-belain itu. Nah, masuk di sana terus sudah kita diskusi dengan dikelilingi itu terus orang-orang Kristen semua. Cuman saya Calvin sama satu orang Malaysia waktu itu. Ada yang Oke, jadi diskusi. mungkin tambah dulu ya. Ada beberapa penonton nggak tahu Bang Kelvin itu Bang Triun Slayer ya atau Kores Slayer lah, terserah lah. Pokoknya Triun Slayer atau Kores sama aja. Dia kalau di tempat Kristen pakai nama Kores biasa. Dan dulu pakai Hmm, Kores juga. iya iya. Namanya ganti-ganti sih. Terus dari situ kan mulai muncul gerakan. Nah saya itu ini eh, agak naik itu penonton saya itu ketika debat itu dan dipromosikan sama Benteng Umat sama KOF Media Channel gitu. Ada KOF Media Channel itu sempat promosikan gitu. Nah, naik itu. Kaget juga saya itu saya Jumat Jumat eh, Jumat itu kan subscribernya itu berapa ya sedikit sekali itu terus hari Jumat itu Jumat sore saya lihat wah kok ini naik terus gitu. Ternyata saya baru ngeh itu ketika saya perhatikan oh rupanya saya dipromosikan. Nah ini manfaat dari ini ya promo ya. Kalau teman-teman yang punya channel itu mesti dibantu memang dipromosikan. Ya sudah dari situ langsung karena saya bagian dikenal tidak lama juga Geraha Mu'alaf itu punya dari YPM At-Tauhid baru muncul juga gitu. Nah, dia undang lah kita masuk di grup grup WA-nya Geraha Mu'alaf itu. Jadi mungkin boleh dikata ya semua pendebat itu semua bermula dari situ itu ngumpulnya di YPM itu di Geraha Mu'alaf ya. Yayasan Pembina Mu'alaf Ya, At-Tauhid. yang lighting saat itu ya 2019 2020 Ya. ya. Lighting 2020. Iya, iya. Oke, terus di Ya situ gitu. Di ketemu situ Bang Zuma di situ artinya. enggak. Ya, tapi di situ lompatnya ke situ. Lompatnya dari situ kemudian
kemudian ada pembagian wilayah kan, pembagian wilayah dari YPM itu. Terus ada wilayah satu, wilayah dua. Ini kita udah bicara, udah bergerak, udah jalan ya. Oh, Langsung tunggu, jelasin saya dulu Bang Alwan, biar penonton tahu YPM itu apa gitu. Kadang yang YPM penonton itu sekarang ini, masih banyak yang nggak tahu gitu. Apa perbedaan Geraha Mualaf sama YPMA? Gerah Mu'alaf itu medianya, bisa gitu aja. YPM itu yayasannya gitu, Yayasan Pembina Mu'alaf. Tapi nama channelnya itu Geraha Mu'alaf. Karena awal kali debat-debat kristologi kan semua di situ semua itu. Sebelum yang lain pada bikin channel kan. Ada channel Betul. masing-masing, tapi di situ Nggak debatnya di situ spesifik ke kayak debat, nggak arenanya. spesifik ke Nggak debat ya. spesifik debat ya, iya. Dan terjadwal kalau di situ. Nah, Ya, sebelum dari debat juga harus ikut sekolahnya dulu gitu. Yang dari Muslim sebelum debat harus ikut penatarannya dulu ya dari Kodondi. enggak. Eh, Enggak. Itu dulu nggak? itu perkembangan dulu Oh itu enggak, dulu dulu belum, enggak. Itu dulu belum sampai belum segitu. belum belum belum. Oh, Kalau kayak yang sudah dianggap bisa itu langsung tidak pakai itu lagi, langsung aja gitu. Sebenarnya lebih oh kalau kepada ini sih, persiapan gitu. persiapan ya. Iya, persiapan. Jadi dikasih masukan gitu. Ya bagus juga Ya, sih. iya biar biar siap tempur gitu. Jadi memang Iya. dipastikan siap tempur. Jangan nanti Eh, begitu tempur malah grogi, kurang persiapan, kurang amunisi ya. iya di apa? Kan tiap kita ini kan punya keterbatasan ya, dan kita punya kelebihan masing-masing. Nah itu ya itu saja sih sebenarnya diskusi kita itu punya kapasitas itu tidak. Jangan sampai kita ngebahas sesuatu yang di luar dari kapasitas dan kemampuan kita gitu. Oke. Itu aja Oke. tujuannya. Di YPMA ketemunya siapa-siapa aja tuh, Ustadz Alwan? Dulu ada Aristo, Edi Praitno, hampir semua kayaknya. Termasuk Ko Julius juga kan? Julius Iya, juga saya kan dulu di sana juga. sempat bentar ya. Siapa ya? Hampir semua kayaknya. Nggak tersisa ya, hampir semua. Bahkan yang ZCC itu kan juga dulu di sana. Nggak semua Goldian. lah. Bang Jul nggak di situ gitu. Bang Zul di situ dulu, dulu di situ juga dulu. Julfikar, Iya, bukan. Zulfikar, iya. Oh, Julfikar sempat ya? Iya, sempat. Setahu saya sempat. Jadi itu semua terkumpul semua di sana gitu. Oke, dari situ kan YPMA membesar, terus bikin organisasinya lebih terinci ya. Jadi ada pembagian-pembagian wilayah. Terus Bang Alwan karena satu daerah dengan Bang Zuma itu ya, daerah 5 ya. Mm-mm. Iya, Nah itu satu. ketemu dulu atau gara-gara YPMA ketemunya? Jadi waktu itu ada gempa, gempa di Mamuju itu, Sulbar itu. Terus kan EPM itu kirim bantuan ke sana itu satu satu mobil box makanan, pakaian pakaian bekas, macam-macam lah bantuan Hmm, untuk di Mamuju itu. Terus tahu yang sempat dijarah juga nggak salah mobilnya, terus beritanya tak apa-apa gitu kan iya iya iya. tahun Nah, lalu ya. eh, terus waktu itu ada dari pusat gitu kan, dari Surabaya itu yang ikut turun langsung itu subhanallah itu mereka dari Makassar ke Mamuju itu kan lumayan jauh ya. Nah, itu ke sana. Nah, baliknya itu saya pertemukan dengan Bang Zuma gitu. Untuk Kok Bang itu Zuma itu jadi Bang Alwan ketua udah pernah ketemu YPM atau belum itu wilayah sama 5 sekali? itu meliputi Nggak, Sulbar. Oh, nggak saat itu sebelumnya Bang Alwan sebelumnya sebelum udah ketemu atau sebelum belum? saya ketemu sebelum saya pertemukan itu sebelum saya pertemukan saya sudah ketemu Bang Zuma duluan gitu. Ketemu Bang Zuma duluan, kita ngobrol di warung kopi itu momen pertama itu ya, ketemu. Habis itu momen kedua itu sudah dengan yang dari Surabaya itu. Oke, dari tim YPMA bantuan. Mm-mm, mm-mm. Nah itu kan baru ancang-ancang kita itu kita kepingin buat markas juga gitu ya. Jadi tidak cuman sifatnya online, harus ada offline juga. Jadi gerak-gerak di darat lah bahasanya. Jadi ada gerakan di online, gerakan udara, lalu ada gerakan real nyata di dunia dunia nyata gitu. Itu yang karena kalau pikir kita kan kayak gini, ilmu itu harus diwariskan kan. Kalau harta ya memang sudah jelas diwariskan, tapi ilmu-ilmu kristologi ini siapa nanti yang bisa kita didik dan kita bina gitu.
Itu kita mau Oke, buat jadi Bang Zuma yang lain ya. mm, saat itu berdirilah YPMA yang wilayah 5 ya dengan Bang Wilayah Zuma 5 menjadi ketuanya gitu. Itu ketuanya. waktu Iya. ya hanya daerah tempat Bang Alwan sama Bang Zuma yang istilahnya ada 2 orang. Tempat lain malah satu-satu orang kalau nggak salah ya. Iya, betul betul betul. Kalau saya kan posisinya sebagai apa ya? Mungkin saya juga nggak jelas sih posisinya apa. Yang jelasnya di bawahnya Bang Zuma lah. Apakah sekretarisnya, pendampingnya atau apa gitu lah. Yang jelas ketuanya beliau. Oke, yang agak bingung gitu, Bang Alwan. Entah kenapa kan kesannya nih Bang Alwan sama Bang Zuma tuh jadi kayak koin yang saling melengkapi ya, sebelah kiri sebelah kanan gitu, kayak sepatu juga gitu. Eh itu kenapa sih kayak spontanitas atau apa gitu? Kenapa selalu Bang Zuma yang di depan, Bang Alwannya yang di belakang? Ini karena nggak pede Bang Alwan atau karena apa nih? Oh tidak, itu bagian dari adab juga. Pertama beliau sudah lebih dulu ya. Hmm, Umur juga beliau lebih tua kan. Jadi saya pikir lumrah itu. Kita begitu ya. eh, adab Islam kan seperti itu. Kita dahulukan yang lebih alim, yang lebih tua. Oke, jadi pertimbangannya lebih ke arah sana. Iya. Oke, oke, oke. Ya, di situ artinya dari situlah mulai Bang Alwan sama Bang Zuma duet terus lah ya dari YPMA terus ke MMC juga berdua gitu. Itu gimana ceritanya? Nah, jadi kalau MMC ini itu ada cerita yang lain. Jadi eh, MMCI itu Makassar Mualaf Center. Jadi Bang Zuma ini sebelum saya tawarkan untuk jadi ketua YPMA, beliau sebelumnya itu sudah jadi ketua MCI Mualaf Center Indonesia gitu. Nah, jadi ketika eh, itu istilahnya dua-duanya dijalanin lah, dijabanin gitu dua-duanya. Iya, double job Amanah lah. Hmm. ya double job ya, double job. Cuman kalau akhir ini mungkin karena apa? Mungkin berat juga kalau beliau jalani dua-dua. Di YPM itu kemarin pertemuan beliau diangkat jadi seperti pembina di YPM. Jadi ketuanya masih kosong, masih nyari. Oke, jadi ketuanya kosong. Kenapa bukan Bang Alwan gitu? Enggak lah, saya itu kurang pede. Kurang pede dan tidak merasa pantas juga karena saya tipikal itu gini. Saya itu kadang suka main di belakang layar. Jadi tidak pandai dalam hal bagaimana memetakan bagaimana seharusnya gitu. Nah, itu tugasnya Bang Zuma sebenarnya. Cuman kalau kita bicara bihasbil haja, saya pikir memang ya kadang-kadang kalau dua organisasi itu terlalu berat kalau ditangani dua-duanya gitu. Jadi cari maslahatnya ya begitu, cari bentar, saya tutup pintu dulu nih agak. Ya, dicari maslahatnya kayak gitu. Jadi beliau pembina di EPM atau Hikmah 5, lalu ketua di MMCI. Oke, Saya batu, MMCI yang terakhir yang lagi difokus-fokusin malah ya. Dan Bang Alwan juga jadinya ikut terlibat di MMCI juga sekarang. iya saya terlibat juga di situ. Jadi saya itu memang eh, prinsip saya ya, bahwasanya itu organisasi bagaimanapun. Saya kan aktif di Gema juga punya Bang Julius. Enggak, bukan Apa punya saya, saja Bang. Jangan yang bilang punya, Bang. Enggak ada yang punya gitu. Enggak ada yang punya. ya Nanti punya jangan umat. dikiranya ya punya umat, Bang. Iya, Jangan dikira umat iya. punya kita gitu. Iya, maksud saya kalau saya prinsipnya itu ta'awun alal birri wat taqwa. Jadi semakin banyak yang bergerak, berarti pekerjaan semakin ringan kan? Banyak yang kita bantu. Jadi selama saya masih bisa bantu, ya saya bantu gitu. Saya tidak terlalu, saya tipikal orang yang nggak suka mengkotak-kotakkan diri gitu. Kayak saya kelompok ini itu kan namanya ta'assub ya. Kayak fanatik fanatik kelompok gitu, fanatisme kelompok gitu. Saya nggak terlalu suka. Saya suka itu eh, di mana-mana gitu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Selama masih Muslim ya kan gitu. Betul Dan betul. dan Ya, itu dan itu Bang Julu saya juga gitu dulu. Saya dulu ya waktu belajar agama itu memang nggak terpaku ke satu mazhab. Oke lah saya backgroundnya Muhammadiyah. Tapi kadang-kadang itu kalau lagi kepingin, lagi iseng, saya pergi ikut teman-teman yang lagi khuruj itu jemaah tablik, saya ikut duduk di sana, ngobrol di sana. Sewaktu-waktu bisa saya ke Hidayatullah misalnya, main ke tempat mereka, eh, ngobrol. Pernah diskusi panjang dengan teman-teman Hizbut Tahrir, atau bahkan ikut kajian talaki dari teman-teman Salafi. Jadi
saya open minded lah. Maksud saya bisa menerima itu selama memang tidak masih dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah gitu. Kalau saya di belakang NU misalkan mereka kunut, saya juga kunut kadang-kadang. Jadi luas, saya nggak terlalu ingin ingin Betul. Ya kalau saya sih lebih mirip Bang Alwan ya. Saya nggak gitu mau kayak terikat dengan satu kelompok doang terus seakan-akan kita terfokus sama satu tempat ya. Jadi terakhir kita sama yang lain nggak gitu dekat. Saya sih lebih milih ya mungkin oke kita terdaftar di satu tempat tapi kita masih boleh main ya kemana-mana gitu selama masih dalam koridor yang benar. Oke, mungkin saya lanjut nih sepakat. Bang Alwan ya. Ya, Iya ya. ya kita yang penting jadi inilah ya, yang bisa dikerjain kerjain masalah jabatan tuh kan nggak ada gunanya. Yang penting ya gerak aja gitu, gerak Iya, bantuin. iya betul. Hmm. Oke, mungkin berikutnya nih Bang Alwan. Bang Alwan ini kan termasuk tipikal yang sebenarnya terlalu lembut gitu. Ada beberapa penonton atau eh, teman-teman lah ya yang mengatakan kok Bang Alwan tuh lembut sekali gitu. Apalagi menghadapi para oten. Contoh misalnya sama Edis gitu atau sama Sofiatul. Bang Alwan yang lembut, yang dimarahin bukan Bang Alwan, saya yang dimarahin gitu. Bang Julius itu Bang Alwan kok nggak disuruh gini-gini. Aku bilang cemana lah aku suruh gitu kan. Ya ini kan terserah orangnya, aku bilang memang tipikalnya seperti itu gitu. Itu kenapa gitu Bang Alwan? Memang nggak emosi atau gimana gitu? Apalagi melihat kadang-kadang kan ngeyelnya itu udah kelewatan banget gitu. Ya saya juga kurang tahu ya, maksudnya memang banyak yang greget juga sama saya gitu. Tidak cuma Bang Julius saja, banyak Hmm, juga sebenarnya yang bilang kenapa nggak diginikan, kenapa nggak digitukan kan. ya. Saya sulit sulit ya, kan sulit kita menjadi orang lain ya. Diri Hmm. kita sebegini ya sebeginilah dengan serba kekurangan kita ya. Jadi kalau saya itu saya mungkin apa ya dalam karakter saya memang seperti itu. Saya tidak mudah untuk. Jadi kalau ada orang misalnya kan pancing emosi saya itu saya nggak gampang kepancing saya. Mau dia Memang dari muda lompat-lompat, seperti itu. ya wallahu alam ya mungkin. Tapi ini yang saya rasakan sekarang gitu loh. Maksudnya meskipun dia jingkrak-jingkrak gitu apa goyang-goyang ngejek-ngejek itu saya nggak gampang itu, nggak gampang Nggak gampang emosi kepancing gitu. ya. Iya nggak gampang kepancing lah bahasanya. Jadi saya orangnya lebih lebih eh, condong apa nih yang mau saya sampaikan gitu. Kadang-kadang tidak ada hasrat juga kan biasa bilang wah itu kesempatan itu diapakan ya apakan. Cuman ya kalau dari sisi dalil agama saya pikir kan eh, saya berdalil dengan bagaimana Nabi SAW itu bahwasanya inna rifqa sesungguhnya rifqa itu sifat kelembutan, kesantunan itu ditanam di mana saja akan bagus. Itu wasiat Nabi itu. Jadi sifat rifqa itu ditanam di mana saja itu akan bagus. Jadi khairon aina wudi'a gitu kira-kira. Jadi ya kita belajar untuk mencontohi karakter Nabi lah kira-kira kayak gitu. Oke. Ya, cuman ya itu Bang Alwan, banyak yang komplainnya kayak bilang, "Oh, Bang Julius, cobalah bilang sama Bang Alwan gini-gini." Saya sampai bingung gitu kan. Karena jujur gini Bang Alwan, ini penilaian pribadi saya ya. Jadi bagi penonton kalau nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Ya ini penilaian pribadi saya. Jadi saya melihat kalau data literasi, Bang Alwan luar biasa gitu. Bahkan kalau bicara data ya, Bang Alwan di atas ya Bang Zuma gitu. Kalau Bang Zuma memang kelebihan dia tuh di narasi ya, dia jago orator. Ya, dia jago ngomong, jago kapan menekan orang, kapan santai, ya kapan benar-benar harus menghabisi lawannya gitu. Tapi kalau bicara data literasi, banyak sebenarnya yang lebih bagus gitu. Contohnya Bang Alwan, Bang Kelvin juga ya, Triun Slayer juga untuk data literasi luar biasa gitu. Bahkan Bang Zuma juga sering minta kan data dengan Bang Kelvin. Tetapi memang Bang Zuma tuh dia ibaratnya dikasih satu pedang ya udah dia benar-benar pakai sampai mampusin orangnya gitu. Benar-benar ya ditebas orangnya itu sampai 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 ketebas gitu. Sedangkan yang lain kan belum tentu bisa menggunakan pedangnya dengan maksimal. Kenapa Bang Alwan nggak seperti Bang Zuma gitu? Benar-benar udahlah kan nampak gitu. Begitu ada celah benar-benar kayak ditenggelamkan orangnya. Eh, iya, jadi gini kalau kalau saya tuh berpikir memang memang ini sudah kodratnya gitu. Jadi tidak tidak semua orang itu punya
apa namanya karakter yang sama. Justru kalau sama nanti malah betul-betul saya nggak bisa dibedakan sama Bang Zuma. Jadi kalau seperti eh, Bang Zuma itu kan tipikalnya itu komplit menurut saya. Jadi komplit itu maksudnya gini, kadang pandai melucu, jenaka, habis itu sebentar bisa lantang kayak orator gitu kan. Terus Iya. tiba-tiba dia slow lagi. Saya itu, kalaupun mungkin belajar bertahun-tahun, nggak bakal bisa seperti itu gitu. Dan canggung juga gitu. Nah, saya kan tipikalnya serius ya. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya tanya, terus itu saya akan fokus ke benar tidak apa yang dia sampaikan, terus datanya itu gimana gitu. Jadi saya memang tipikalnya kayak gitu. Jadi ya kalau bilang membosankan ya membosankan juga sih. Saya bahkan kadang bosan juga dengar saya sendiri itu kalau kalau saya dengar. Waduh, kalau dengar sendiri bosan kacau juga nih Bang Alwan. Iya Ini iya dengar serius. videonya atau gimana? Dengar sih, lama sekali nih ceritanya. Caranya nyampein kok kayak kayak maksudnya nggak atraktif gitu loh. Orang kan kalau ingin diskusi debat itu kan harus ada entertainnya juga gitu. Nggak bisa terlalu kaku gitu. Tapi mau gimana lagi lah. Macam gini ya macam gini lah. Tapi banyak juga yang suka ya. Banyak terutama perempuan gitu. Entah kenapa kalau perempuan lebih suka ke Bang Alwannya gitu. Karena lembut dianggap ya. Sering nggak Oh gitu itu dari para penonton wa- yang ngechat Bang Alwan? wallahu alam itu saya nggak saya tuh yang mohon maaf kadang jarang ya cek live comment atau itu jarang sekali gitu. Hmm. Oke, oke. Ya, Kadang karena live juga memang jarang sekali. ya ini satu hal yang positif ya itu dua-duanya saling melengkapi ya. Kalau istilahnya kalau Bang Zumaya jadi bad cop-nya, Bang Alwannya jadi good cop-nya gitu ya. Jadi satu yang jadi orang baik, satu yang jadi kayak penjahatnya gitu. Wah, enggak. Hmm. Tapi memang ya itu tipikalnya benar-benar kayak putih dan hitam gitu. Benar-benar berbedanya tuh luar biasa. Bukan bukan sedikit ya. Benar-benar kayak saling melengkapi lah kalau saya bilang ya. Lebih bagus dan mungkin Islam beruntung ya punya dua orang ya, di satu tempat yang sama di Makassar gitu ya sehingga organisasi-organisasi yang di di bawah Bang Alwan sama Bang Zuma tuh ya beruntung lah ya punya dua orang seperti ini sekaligus gitu. Luar biasa sih kalau saya lihatnya itu. Terus dari Bang Alwan sendiri nih, saya salutnya dengan Bang Alwan ini dia punya channel Alwan TV ya. Terus karena untuk YPMA ya untuk bantu YPMA lah bisa dibilang untuk bantu YPMA Bang Alwan menghibahkan channelnya ya Alwan TV-nya dihibahkan ke YPMA. Jadi kalau teman-teman sekarang nyari Alwan TV ya lagi nggak ada gitu karena memang namanya udah diganti ke Pana Islam ya Pana Islam kalau nggak salah Bang Alwan ya. Iya ya, panah Islam sekarang. Jadi kemarin kan bingung juga ya. Di satu sisi ya PMA itu kan juga berhak lah dalam tanda kutip untuk hidup juga gitu. Jadi semenjak kita fokus ke MMCI, ya PMA sedikit terlantar, kurang lebih gitu. Nah kita kan diskusi-diskusi itu dengan mungkin koordinator kewilayahan gitu kan. Gimana nih ya PMA-nya gitu. Nah, salah satu upaya saya itu adalah saya usulkan ya sudahlah kita buat channel biar terjadi apa ya istilahnya Bisa fundraising gitu. mandiri. Jadi Ya, bisa bisa mandiri dulu. mandiri Jadi gitu. Bisa mandiri ya dulu karena secara secara dana bisa mandiri. ya secara dana bisa ada dana lah kira-kira kayak gitu kan. Eh, Sebenarnya YPM kan juga areanya juga bahasanya tuh kayak gini. Kalau saya ngobrol itu gini, semakin banyak organisasi Islam ya itu bisa saling membantu. Jadi saya nggak pernah mendikotom apa ya membeda-bedakan ini dengan itu gitu. Selama jangan sampai ada satu yang naik terus yang satu turun, maunya dua-dua jalan aja dua-dua gitu. Nah, saya kepikir kemarin kalau saya buat channel baru untuk YPMA itu, YPMA Makassar atau wilayah 5 itu takutnya apa Lambat. mulai lambat, mulai lagi dari awal. Sebenarnya kan kita baru fundraising, baru mau kumpulkan dana. Nah, jadi eh, saya ya sudahlah, channel saya kan paling tidak ada yang mungkin akan beda dengan kalau saya buat channel baru ya sudah saya ganti aja Aluan TV nanti saya buat eh, nanti lagi buat Aluan TV official gitu kan. Nah, gitu.
Oke ya, jadi nama channel Bang Alwan nanti berubah jadi Alwan TV Official, cuman videonya belum dipindahin. Nanti begitu udah dipindahin Belum ada. akan saya taruh di komunitas ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa didukung ya Alwan TV Official. Tapi jangan sekarang gitu. Kalian subscribe tetap ditolak sama YouTube karena belum ada video, jadi belum belum bisa nonton. Jadi dari sistem YouTube malah nganggapnya itu sebagai spam ya. Takutnya dianggap sebagai spam. Nanti tunggu ada Mm-mm. video, kalian subscribe ya minimal nonton lah 5 menit atau 10 menit atau berapa lah, mau dinonton sampai habis juga lebih bagus ya, minimal dinonton gitu, jangan subscribe tinggalin gitu, nanti sistem YouTube akan menganggap itu sebagai spam gitu, dianggap Bang Alwan buat email fiktif untuk nge-subscribe, karena YouTube agak sensitif sekarang ya, kalau yang subscribe doang tanpa nonton dianggap itu palsu, karena kan secara logika aneh gitu, ada orang nge-subscribe satu channel tapi dia nggak nonton gitu. Karena kan memang secara logikanya orang kalau udah subscribe satu channel, dia pasti nonton gitu. Nggak mungkin ada orang subscribe satu channel tanpa dia pernah nonton videonya. Orang subscribe kan karena dia suka, itulah dia subscribe ya. Jadi bagi teman-teman, nanti begitu saya taruh di komunitas, minta tolong, ya jangan di subscribe aja, tapi benar-benar ditonton juga. Ya. Oke, makasih buat teman-teman ya. Dan ya mungkin kita lanjut Bang Alwan. Ya sebenarnya sih itu benar sih. Kayak saya waktu kemarin mikir untuk Gema, kalau saya dirikan dari nol agak susah gitu. Kita maunya kan organisasi yang udah ada kalau bisa benar-benar bisa mandiri ya. Dan termasuk saya sampai sekarang masih sangat kesal sebenarnya ya. Karena saya pikir kalau HMC kemarin masih monet dan dananya itu dipakai untuk bantu orang, itu lumayan gitu. Dengan penghasilan HMC itu bantuin orang banyak gitu yang bisa dibantu. Ya, sedangkan saya dapat penghasilan kan dari channel yang lain gitu. Contoh yang channel sekarang saya live kan juga itu memang penghasilan ke saya gitu. Cuman itu ya memang untuk saya gitu. Jadi kalau disuruh campur-campur saya bingung gitu. Itulah kenapa saya pikir kalau bisa benar-benar pure ya, pure yang dari Gema itu mandirinya dari HMC aja. Cuman begitu HMC kena dismonet dan nggak monet-monet, kayak kesal gitu kan. Ada rasa kesal, aduh harusnya uang itu bisa dipakai bantu orang gitu. Jadi kayak merasa aduh habisin waktu ya. Dari Bang Awan sendiri ada merasa seperti itu nggak gitu? Kayak rasanya pengen bantu orang tapi tenaga nggak ada gitu. Jadi ibaratnya nafsu kuat tenaga nggak ada. Iya, dan itu kan justru yang kita jadikan file project ya di MMC itu. Jadi di MMC itu kalau kalau kita ini kita kilas balik itu kan kita ingin apa penyelesaian tuntas gitu. Kalau antum Bang Julius tahu ya bagaimana mualaf itu dibina, itu pasti butuh dana itu. Jadi kondisi gini kondisi mualaf itu kayak beda dengan di apa beda dengan di tempat lain gitu. Beda dengan agama yang seberang misalnya itu begitu penanganannya itu nggak sistematis ya, nggak terpadu gitu. Ya karena masjid Sehingga nggak punya organisasi seperti itu. Kalau nggak gereja kan punya memang dia gereja tuh secara keuangan memang mirip perusahaan. Mereka punya kas-kas dan kas-kas punya ya. ini ya usaha-usahanya gitu. Hampir semua gereja besar tuh punya usaha, sekolah, rumah sakit. Yayasannya benar-benar kuat sih. Hmm. Kami audiensi kemarin kok. Bahkan terakhir ini beberapa hari lalu audiensinya ke PLT Gubernur bahkan. Saya sampaikan bahwa memang kita tidak ada yang bisa kita lakukan. Padahal secara syariat itu ada loh bagian untuk mu'alaf itu ada. Mereka harus sisihkan kan. Ibarat kata kalau mereka terima 8.000 rupiah, 1.000-nya disisihkan untuk mu'alaf gitu. Tapi di sisi pelaksanaan kan nggak ada. Sehingga ya mu'alaf itu mau tidak mau ya selalu dalam tanda kutip ya terlantar gitu. Nah, eh, cuman kita kan nggak mau ada donasi-donasi terus kan, minta Nggak bisa, ya donasi lagi itu nggak kan bisa harap donasi terus itu bahaya. yang nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, di konsep yang dibangun, yang diketuai Bang Zuma itu memang konsepnya itu kemandirian. Jadi sekarang sudah misalnya ada dapat dana itu dana nggak langsung dikasih ke mualafnya diputar untuk usaha usaha apa yang cocok kemudian mereka mualaf yang nggak ada kerja dipekerjakan di situ kemudian hasilnya bisa digunakan untuk membantu mualaf lalu hal-hal yang lain ya kan jadi misalnya kalau mereka butuh perawatan dokter atau misalnya sakit misalnya
Jadi kita ingin buat sistematis seperti itu. Jadi mungkin ini kayak perjalanan long road ya, jalan panjang. Nah, kalau dari YPMA sendiri itu dengan Arimate ya, dengan yang lain-lain lah, pokoknya gabung semua. Itu punya tujuan yang sama gitu. Itulah kenapa saya itu berbesar hati untuk ada di semuanya aja. Pokoknya mau apapun apapun organisasinya, saya bisa bantu apa gitu. Sudah saya bantu aja gitu. Tidak Ya, yang penting terlalu tujuannya penting untuk bantu tujuannya. orang dan untuk umat Ya, ya. gitu. Ya, cuman ya kadang-kadang entah kenapa Bang Alon pernah merasa nggak gitu? Entah kenapa kalau yang untuk tujuannya baik ada aja halangan gitu ya. Oh iya pastilah. Agak aneh loh. Enggak, agak aneh sebenarnya. Kalau mau jujur bilang agak aneh gitu. Kalau kita niatnya yang aneh-aneh, gampang gitu. Tapi kalau niatnya yang baik kok agak malah kayak dipersulit gitu. Ini yang persulit tas siapa lah gitu kadang-kadang. Ya ujian kan, diuji kita ini sungguh-sungguh enggak ini dalam berjuang ya. Kan kalau perjuangan terus nggak ada hambatan ya bukan berjuang namanya, berleha-leha. Ya, tapi kadang-kadang ya itu hambatan-hambatan ini yang benar-benar mengerikan ya. Kalau orang nggak kuat imannya memang bisa goyang gitu. Terakhir jadi malas. Ya bayangkan aja kalau kayak orang Bang Alwan, Bang Zuma, tiba-tiba udahlah malas ngurusin mualaf ini atau malas ngurusin MMCI atau YPMA gitu kan. Karena dianggap bikin capek, banyak masalah gitu kan. Bayangkan kalau ini ditinggalkan gitu aja, berapa banyak orang yang terlantar gitu kan. Ya itulah. Untungnya kan kita dipertemukan itu kita saling menguatkan. Apalagi kalau kayak Bang Zuma itu endurance-nya itu tingkat tinggi itu. Jadi Oh kalau ya, dia kita nggak capek-capek. bicara nggak capek-capek itu betul-betulan itu orang. Saya sendiri takjub itu. Maksudnya begini loh. Kadang-kadang kalau kita itu jangan menilai orang ini. Kalau saya dengan Bang Zuma, dipikir saya lembut itu terbalik sebenarnya. Yang lembut itu Bang Zuma sebenarnya. Gitu. Kemudian masalah endurance-nya itu. Itulah kenapa misalnya kita prefer dia jadi ketua. Karena memang tipikal itu ada. Saya itu kan bisa menilai dari situ. Dari karakternya itu seperti itu. Dia memang Sehingga tegas ya. ia tegas dan lembutnya itu ada gitu. Menyatu dia. Jadi eh, sehingga kalau kita menghadapi tantangan banyak itu kita bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit. Masalah itu banyak sekali, tidak bisa kita utarakan di sini ya karena ada aib-aib juga. Tapi kita enjoy aja gitu. Kita alhamdulillah kita jalani gitu. Ya, Bismillah. ya, lewat juga akhirnya ya, ujung-ujungnya lewat juga. Iya. Yang penting endingnya bahagia gitu ya. Nggak peduli berapa banyak jatuh bangun, yang penting endingnya gitu. Mau 1.000 kali Kalau jatuh bangun pun, yang penting endingnya bagus, maka itu bagus gitu. kalau kita tuh kayak mengerjakan ini tuh kita nggak berpikir ini bahwa kita akan menuntaskan itu tidak. Ini seperti tongkat estafet, Bang Julius. Jadi Betul, kita tuh kayak ngobrol begini, kalau ngobrol misalnya kayak lagi meeting itu kita bilang, "Eh, ini mungkin bukan masa kita ini baru bangun fondasi. Nanti mungkin kan ada itu yang biasa anak-anak kecil ya, kita sebut namanya gitu. Mungkin zamannya si dia ini, nanti ketika ini baru mungkin mualaf bakal merasakan. Tapi kalau kita nggak mulai kan nggak bakal ada kan ya. Jadi kita harus betul. bangun fondasinya dulu semampu kita ya. Boleh jadi kita sudah di dalam kubur, mudah-mudahan pahalanya dapat gitu. Nah, jadi nanti yang melanjutkan itu anak cucu generasi kita selanjutnya. Kalau karena sampai detik ini tuh belum apa ya, belum pergerakan itu ada, tapi itu kayak naik turun gitu loh, kayak tenggelam ke bawah laut, habis itu muncul lagi ke permukaan. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kita mau ada sistem yang bagus, tertata, seluruh lembaga-lembaga mualaf itu bersatu, nggak ada lagi apa kayak ini kelompok saya, ini kelompok kamu ya nggak, itu nggak ada gunanya, useless kalau kayak saya gitu. Ya terserah lah Tapi benderanya apa. Tapi kadang kita nggak bisa pungkiri itu, Bang Alwan. Ada aja orang pengen cari nama gitu. Ada orang memang kayak gitu. Jadi join di organisasi tujuannya ya pengen cari nama. Dulu waktu saya muda ya, dulu waktu saya masih SMA ya, sekarang juga masih muda, sorry. Jadi waktu saya SMA, waktu kuliah, kami senang gitu ikut organisasi sosial gitu. Tapi entah kenapa, ya kadang-kadang kesel gitu. Melihat apa? Yang kerja kami semua anggotanya kan, nanti ketuanya udah nggak pernah datang meeting, nggak pernah ikut koordinasi,
nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Pokoknya giliran masuk koran muncul lah dia. Pokoknya udah giliran yang pas hari H penyerahan bantuan baru muncul untuk masuk koran. Nanti dia yang bacot gitu kan ngomongin wah gini gini gini. Kita sampai mikir wah ini orang parah sekali gitu. Padahal tak apa kontribusi dia gitu. Dia sampai bilang saya kemarin bantu orang sampai beginilah begitu. Masa ya udah lu nggak ada bantu apa-apa masih mending lu muncul gitu. Tapi jangan tipu-tipu gitu. Kadang-kadang sampai dilebaikan gitu. Ya saya sampai berjibaku begini-begini. Kami yang saksi hidupnya kapan kau berjibaku gitu. Ini yang kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ada orang seperti ini gitu. Ya, kalau ada orang seperti itu ya kita apa? Ya mungkin dia perlu membenahi niatnya ya kan. Niat itu kan harus lurus, ikhlas ya kan. Apa yang mau dia cari gitu. Eh, Sehingga Lebih banyak gitu Bang Alwan. Itulah kenapa pejabat-pejabat kita tuh banyak kan gitu gitu. Giliran masuk korannya dia baru muncul gitu. Giliran yang sebenarnya bantuan itu dia nggak pernah ada gitu. iya ya. Tapi kalau kalau di kita ya khusus di kita itu di pembinaan mualaf kan kita ada gabung dengan Arematea gitu. Eh, kita nggak peduli gitu kan. Misalnya diibaratkan itu biasanya gini, kita tuh ibarat 5 jari, tapi yang dapat cincin cuma jari manis kan gitu. Kita yang lain-lain yang kelingking, yang jari jempol itu nggak dapat cincin nggak apa-apa. Tapi meskipun semua punya fungsi-fungsi, kadang-kadang kayak jari kelingking kan nggak dianggap ya karena kecil, tapi dia punya fungsi untuk korek-korek telinga misalnya. Jadi dalam satu organisasi itu, dalam hal apapun, kalau prinsip yang kita bangun dan kita usahakan bangun adalah sekecil apapun kontribusinya. Karena kadang-kadang di dalam satu organisasi ada yang juga kerjanya cuma tidur aja tidur. Sebentar giliran kalau lagi rame-rame, rame Pak dia paling rame gitu. Makan dia paling banyak gitu. Tapi itu juga sebenarnya itu tugasnya dia memang untuk membuat suasana itu jadi meriah. Jadi kita berusaha menghargai setiap Iya, orang. saya ngerti. Bang Alwan, kalau itu Tapi kita ngerti gitu. Cuman kadang-kadang orang yang saya takutkan itu adalah buat organisasi tujuannya dia bawa organisasi itu ke kepentingan pribadi dia. Ini yang sering kita lihat kan. Ada orang dia dirikan sesuatu rame-rame begitu besar ya digunakan untuk ya pribadi dia. ya itu berarti urusan dia sama yang di atas aja lah. Ya. Pama malah malu bin niat kan. Eh, karena niat barang siapa yang niatnya itu untuk dunia umayuh asibuha itu saja yang dia dapat gitu ya terserah dia aja gitu karena kan ini kan kerja tanpa gaji nih Bang Julius kan nggak digaji kita di sini kita kerja ya kita sisihkan waktu kita kan karena kalau bukan kita siapa lagi kan prinsipnya gitu nah giliran kalau kita semua jadi sebelum saya ketemu Bang Zuma itu beliau ngobrol gitu wah itu ada mualaf gini, terus mereka harus rogokan kocek, uang pribadi, kadang harus bagaimana caranya biar ditalangin. Nah, itu kan kita ingin memperbaiki sistem itu sebenarnya. Kita ada niat bagaimana yang namanya mualaf itu bisa tidak lagi terlantar. Ada sistem yang rapi gitu. Jadi jangan kalah gitu, jangan kalah dengan yang lain. Kalau ini kan sementara dulu-dulu tuh nggak ada. Kayak sekarang ini Bang Julius, saya kemarin ketemu dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad ini punya peternakan ayam. Dia mau bikin peternakan ayam. Dia janji nanti kalau dia mau bikin, dia cari mualaf yang mau kerja gitu. Nah, itu kan dengan kita dapat sumber informasi itu aja kita sudah senang gitu. Oh berarti nanti kalau ada mualaf yang nggak ada kerja, susah kerja, nah bisa lari ke situ tuh jaga ayam aja. Gitu. Ini kan solusi-solusi yang solutif-solutif yang kita bisa ciptakan itu sebenarnya PR-nya. Ya, yang penting orang masih kalau mau kerja nyaman sih sebenarnya. Yang penting bukan pemalas ya. Yang kita takutkan ini kan nih kalau ya memang tipikalnya pemalas ya. Oke, mungkin ya ini saya sih sebenarnya lebih senang kayak gitu Bang Alwan daripada saya nyumbang duit gitu aja kan. Mending kita benar-benar sediakan apa ya, sediakan satu tempat orang tuh bisa benar-benar cari nafkah di sana gitu. Waktu itu saya sampai kepikiran gitu kan. Itu di Aceh ada beberapa pulau. Kadang-kadang saya ngomongin sama orang-orang dinas juga itu tuh pulau ngapain sih dibiarin gitu aja. Mending kita pelihara kambing yuk di situ gitu kan. Ya udah suruh orang kita taruhin di sana
Ya misalnya narapidana tuh daripada di penjara nggak ada guna, mending di situ dia jagain kambing, dapat duit lagi gitu. Di penjara juga kan, ibaratnya di penjara juga nggak bisa kemana-mana dia. Ya. Sampai saya mikirnya gimana manfaatin itu, eh, apa ya, benar-benar tuh orang jangan dikasih apa ya, dikasih waktu untuk yang aneh-aneh gitu. Kadang-kadang orang jahat itu gara-gara dia punya waktu luang untuk mikir jahat, ngumpul sama penjahat ya, yang sebelumnya dia baik, ngumpul sama orang jahat, terakhir jadi terpengaruh gitu. Tapi kalau dia udah sibuk kerja, ya udah sibuk selesai kerja ngurusin keluarga, bawa anak gitu, nggak akan lagi orang itu mikir yang aneh-aneh. Cuman kadang-kadang di Indonesia ini memang kelebihan waktu mungkin. Iya. Dan kita bantu orang semua lebih senang itu bantu dia dengan kasih pancing ya. Karena kenapa? Kalau kita bantu dia sekali ya paling dia doain kita sekali gitu. Kalau kita kasih dia pancing, dia akan doain kita seumur hidup. Jadi minimal pahala kita tuh benar-benar banyak ya. Karena seumur hidup kita didoain terus loh. Ya makanya kalau di MMCI itu sudah ada aturannya. Paling lama itu 3 bulan. Jadi kayak misalnya ada mualaf ini yang terlantar lah bahasanya. Ya kita selamatin eh, kebutuhan hariannya dulu kan. Sudah itu langsung setelah diselamatin kebutuhan hariannya, mungkin kalau ada hutang-hutangnya kemarin misalnya ada yang sakit, itu kan ada BPJS untuk menunggak, itu kita bayarkan. Kalau sudah dibayarkan, ya berarti selanjutnya gimana gitu. Nah, biasa cari kontrakan, terus kasih modal, usaha dulu. Tapi maksimal-maksimal itu 3 bulan, Bang Julius. Supaya supaya dia ada pressure gitu. Bahwa dia nggak boleh berleha-leha, nggak boleh nyantai-nyantai. Kita ini bukan lembaga penampung mualaf, bukan pembinaan. Jadi kita bina gitu. Jadi mampunya apa gitu, kayak kayak kalau ibu-ibu kan biasa masak, ya sudah bikin kue atau apa gitu. Ada banyak solusi-solusi yang bisa kita. Tapi saya sendiri mimpi saya itu mau buat itu jadi sistematis gitu bang, kayak kayak gitu bang. Juga saya sekarang kan misalnya ya data ya, soal data di daerah sini aja kita tanya berapa sih mualaf yang kategorinya duafa, yang miskin dan fakir gitu. Itu data-data itu sendiri bagian zakat malah nggak punya. Ya padahal kan berdosa kita ya. Kita nggak data itu. Padahal itu kan mereka punya hak gitu. Kalau tugas tugas begini, kadang-kadang ambil zakat itu mereka kerja, mereka ambil hak mereka gitu, hak amil namanya. Tapi mereka lupa bahwa ada hak yang lain yang perlu mereka catat. Jadi kerjanya cuma nerima, habis itu bagi saya seperlunya. Padahal kan dia ditugaskan itu, dia jadi amil zakat, dia dapat bagian juga digaji juga, supaya apa? Supaya dia bekerja profesional gitu. Nah saya tuh tidak cuma ke satu dua tempat, hampir semua beberapa lembaga zakat itu saya tanya, punya data mualaf yang miskin nggak? Nggak ada, Pak. Nah, itu problemnya di situ. Padahal itu penting. Nah, Tapi kami tapi gini sekarang Bang lagi. Alwan, itu gimana bedakan orang jadi mualaf tuh karena perut gitu. Nanti kan jadi malah dibilang oh dia tuh mualaf sebenarnya karena di Islam ada bantuan. Tugas kita kan tidak menghukumi isi hati orang, Bang Julius. Gitu ya. Pokoknya iya, kita lihat dia mualaf, kita lihat dia miskin, ya sudah kita bantu aja gitu. Penting kan kita tidak paksa dia pindah agama kan. Begitu misalnya dia mengaku dia mualaf, biasa syarat awal tuh kita minta apakah pernah dimualafkan, kan ada surat itu, surat syahadatan itu. Kalau ada ya sudah langsung kita eksekusi aja. Asal ada itu aja udah. Langsung kita Tanpa peduli eksekusi niatnya gitu ya. tanpa peduli niatnya. Nahkumi Oke, luar zawahir, biasa. kan kita melihat secara zahirnya aja, kita nggak hukumi isi hati orang. Oke, luar biasa nih Bang Alwan ya. Saya untuk ada beberapa hal bukannya apa sih. eh saya kadang salut dengan Bang Alwan, dia benar-benar tuh niat bantu orang itu nggak sampai mandangin mandangin apa ya, mandangin niatnya ini orang niatnya baik atau enggak gitu. Dan itu nggak semua orang loh bisa bisa seperti itu ya. Kadang kita bisa terbesit juga yang aneh-aneh gitu kan. Itulah kenapa kalau saya nggak pernah mau kayak spesifik ke mualaf ya. Kadang ada teman-teman nanya ke saya gitu, Bang Julius kenapa nggak fokus di mualaf punya organisasi gitu. Ya mungkin saya sharing gitu. Saya dulu ada beberapa mualaf saya bantu gitu. Tapi berakhir ke kekecewaan. Jadi terakhir
Jadi kayak agak kesal juga gitu kan, agak kesal ya, mungkin nasib saya jelek lah ketemu orang-orangnya seperti itu. Jadi terakhir agak trauma dan milih, "Ya udahlah kalau mau bantu bantu semua orang, saya nggak ngelihat-ngelihat agamanya juga, intinya ya bantu orang gitu." Iya, iya, iya. Memang secara secara general kan kita bantu siapa saja kan. Iya. Cuman dalam hal ini yang mualaf ini kan ada bagian khusus. Iya nggak Bang Julius? Karena waktu kita Betul. bagi asnaf itu bagian-bagian kan disebutkan ya, untuk fisabilillah, untuk musafir, untuk fakir miskin, untuk mualaf. Iya kan? Jadi Iya betul. jadi dia terpisah ini, Bang. Terpisah sendiri. Gitu. Apalagi Saya kalau sebenarnya sudah mualaf fakir lagi. ya sebenarnya kalau itu memang harus harus ada khususnya gitu ya. Mau nggak mau ya itu, kita nggak usah peduli ya, kayak Bang Alwan bilang nggak usah peduli niat dia nih pindah apa, pokoknya yang kita penting kita bantu dan ada waktunya kayak tadi ya, ada waktunya, jadi biarlah itu yang membuktikan dia ini benaran apa enggak gitu kan. Yang penting kita udah bantu. Hmm. Dan kalau kalau persaksian di masjid-masjid kan nggak laku Bang Julius kan? Nggak ada Maksudnya laku bang. kalau Ini bukan iya Kristen, malah kalau malah Kristen mau malah tajil bisa laku. malah malah kalau dia persaksian di banyak tempat mualaf berapa kali malah dituduh dia ini nih tipu-tipu kan biasa gitu. Itu Iya pernah itu jadi kasus. Iya, memang agak beda sih. Kalau di Kristen beda. memang orang jadi murtading atau orang jadi Kristen tuh itu bisa keliling-keliling gereja tuh untuk jadi kesaksian. Karena memang Hmm. di Kristen tuh salah satu khotbah adalah kesaksian. Hmm. Kalau Ya, di di Islam Muslim mana kan nanti mana ada. dituduh nggak ya, dituduh nggak malah jadi ini orang Iya, ngapain gitu. jadi Kalau mau mualaf ya mualaf aja gitu. Ngapain kau iya. pergi cerita-cerita juga. Kalau kalau di Muslim itu memang rada-rada santai aja sih. Nggak ada yang masuk Islam itu nggak gegap gempita gitu biasa aja. Jadi kayak coba aja ke masjid gitu kan. Saya waktu ke satu masjid tuh, Mas ini ada mualaf sekitar sini. Pas saya mau sensus-sensus kan di salah satu masjid di dekat sentral itu. Oh iya Pak, di sini ada sekitar 4 mualaf. Loh, data di mana? Nggak ada data ya. Di Al-Markas itu setiap Jumat ada orang masuk Islam. Ya cuman mungkin saking banyaknya Muslim, jadi ya itu mereka jadi kurang perhatian. Biasa sih kayak gitu ya. Kayak kalau satu kelas itu isi 40 anak, itu sudah sulit membeda-bedakan gitu. Karena saking banyaknya mungkin. Oke, cuman dari Bang Alwan, kenapa lebih konsensnya ke mualaf itu? Ada cerita nggak? Kenapa tiba-tiba kok fokusnya itu mualaf? eh kan saya biasa suka ini, suka suka memperhatikan gitu kerja-kerja dari teman-teman gitu. Saya tuh lebih suka memperbaiki sistem. Jadi ketika misalnya lihatnya kondisinya kayak begitu, dengar dari Bang Zuma, oh dek kondisinya kayak gini, kita keteteran gini-gini, maka saya lebih suka kayak kasih masukan, kasih ide. Kalau begitu kita awali dengan kayak di sini saya coba terapkan prinsip di Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu kan boleh dikata disegani ya. Disegani karena Muhammadiyah itu tidak hanya mandiri, dia membantu pemerintah itu dari segala sisi loh. Rumah sakit, sekolah. Jadi ada amal usahanya banyak. Sehingga mereka itu mandiri dan kalau orang sudah mandiri, insya Allah yang eh, ideologi-ideologi itu bisa terjaga gitu. Nah, banyak orang kan yang saya lihat eh, dia yang diperhatikan itu baca ngajinya, ikroknya. Sementara realitanya mualaf itu masalahnya kompleks gitu loh. Pertama mereka ketika ditinggalkan keluarga itu biasa memang nggak punya pekerjaan, dipisah dibuang sama keluarga misalnya. Nah itu tidak ada cara untuk bagaimana mereka survive bertahan hidup di lingkungan baru. Nah itu yang concern kita kayak oh berarti kita harus bikin sebuah sistem yang seperti Muhammadiyah ini kita punya amal usaha sehingga ketika ada yang kasus seperti ini itu kita sudah bisa punya solusinya. Kayak kemarin kan saya diskusi sama siapa ya? Ada satu yang boleh dikata juga salah seorang
pengusaha, tapi bukan pengusaha besar ya, pengusaha kelas menengah itu. Dia bilangnya ya, saya bilangnya rata-rata kalau mualaf ibu-ibu itu susah cari kerja, saya bilang. Apalagi kayak yang terakhir itu kita dapati ada mualafah wanita itu pisah sama suami, anaknya 3 bulan, umur 3 bulan. Ya kan dia nggak bisa kerja. Nah jadi saya sampaikan ya berarti mungkin kalau gitu harus apa ya? Harus ada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, berarti mungkin harus ada mungkin usaha keripik atau usaha makanan yang mereka tuh bisa kerja di rumah atau menjahit. Mungkin kayak Bang gitu, Alwan Bang. coba lihat gini ya, Bang Alwan. Kemarin waktu saya keliling Aceh, saya lihatnya gini. Aceh ini daerah yang agak aneh. Secara secara fakir miskin di sini rendah loh. Aceh itu termasuk yang paling rendah fakir miskin, walaupun data nasional dia termasuk provinsi miskin. Kadang data nasional tuh ngawur gitu kan, karena data nasional tuh dihitung dari berapa perusahaan yang terdaftar, berapa pajak yang di store, dan ya kita nggak bisa pungkiri lah. Makin ke daerah orang-orang udah nggak laporin usahanya, main asal koboi aja lah. Di Indonesia masih banyak usaha-usaha kan yang koboi-koboi gitu. Pokoknya buka aja gitu. Di Aceh ini saya lihat rendahnya itu gara-gara hampir semua tuh punya penghasilan ya, kayak minimal punya kebun sendiri. Kalau enggak, kalau di daerah timur tuh kayak melinjo gitu. Jadi mereka ada pohon melinjo 3-4 pohon, jadikan emping gitu. Udah hidup gitu. Jadi ibu-ibunya cuma mukulin emping, jemur, ngerumpi, minimal sebulan dapat 2 juta, 3 juta gitu. Jadi dari situ aja dia udah hidup gitu. Kalau enggak ya bawa pancing, ya mancing dapat 5-6 ekor ikan, jualin, udah dapat makan dia sehari. Jadi sebenarnya kalau mau kerja, nggak ada yang kelaparan gitu. Cuman kadang-kadang problemnya itu ya malasnya ini gitu. Kadang mikir juga kan, itulah kita harus pisahkan. Yang benar-benar mau kerja kita kita didik, yang nggak mau kerja ya udah tinggalin lah mau gimana lagi gitu. Iya, iya. Memang harus tetap tetap kita ini, tetap kita selektif kan, lihat orangnya juga. Memang deh kalau Dan kalau mualaf itu Bang Julius, kalau mualaf itu pas dia datang itu kita cerita buruk-buruknya dulu semua. Pokoknya kami itu nggak ini, nggak ada duit gitu. Ibu atau bapak kalau betul-betul mau usaha, mau mandiri ya kita bantu. Tapi kalau mau berleha-leha ya mungkin ke tempat lain aja. Jadi kita memang pressure ke beliau bagaimana biar bisa cari solusi gitu. Nah, saya salut itu sama Aremate ya kemarin kan ada eh, satu keluarga itu kan tidak mampu gitu kan. Datang ke sana itu miris lah gitu. Terus dicarikan solusi dan alhamdulillah si bapak itu akhirnya bantu jual nasi kuning, ibunya jual roti. Nah, dibelikan sepeda. Jadi pakai itu ngayu pakai sepeda jual roti keliling-keliling. Ya yang penting tapi mau memang gitu harus aja. gitu Bang Alwan. Tapi Iya memang harus memang. gitu ya. Saya ambil contoh gini ya. Ini mungkin saya sharing di gereja saya yang lama gitu ya. Di gereja saya yang lama tuh kami ada namanya kelompok 100 pengusaha. Jadi memang dipilih 100 pengusaha yang lumayan besar, orang-orangnya tuh yang memang mau mensupport misi gereja. Jadi misalnya ada orang susah, mereka bisa bantuin cari kerja gitu. Jadi begitu ada yang baru jadi Kristen, ya biasanya yang jadi Kristen tuh kami ngambil ya itu broken home gitu. Ya suaminya jadi Bang Toib nggak pulang-pulang, ya udahlah tinggalkan aja suaminya. Terus dia jadi Kristen, kita carikan kerja gitu. Karena ini 100 pengusahanya memang kelas kakap semua ya. Eh, mungkin 20%-nya konglomerat itu udah triliun hartanya, bukan miliar lagi, triliun gitu. Sehingga cepat gitu. Karena kita butuh juga yang kayak gituan ya. Jadi ada yang bisa nampungin padat karya gitu. Jadi ada orang-orang yang siap, misalnya ada mualaf nih, ya kayak tadi Bang Alwan bilang gitu, dikasih kerja ke sana gitu. Jadi memang ada kuotanya. Jadi memang kalau mereka butuh karyawan, duluan mencari ke tempat mualaf itu dulu. Ya itulah itu yang sulit kita temukan. Saya nggak tahu apakah mungkin channel kita yang kurang bagus atau gimana. Tapi memang ya, padahal kan ketika mereka ini orang-orang kaya ini diberikan kenikmatan oleh Allah berupa harta ya kan, ya sebenarnya ya mereka tuh harus paling tidak punya rasa apa ya, rasa peduli gitu. Ya tidak cuma sama mualaf saja, tapi sama orang yang tidak mampu juga. Artinya toh uang itu nggak dibawa mati kan. Paling tidak dia bisa manfaatkan itu, mungkin dia sisihkan, dianggarkan. Eh, tapi memang ya
kita mengedukasi aja Bang Jus. Maksudnya kita sabar. Saya tuh selalu ingat sama Ustadz ya, salah satu Ustadz yang aktif di medan dakwah begini juga, dan itu sudah bertahun-tahun. Itu kan kalau kita jalan, itu kan kita nggak ada dana kan, misalnya nggak ada dana. Nah, Ustadz, ini dananya gimana nih? Ah, sabar, dari langit ada, dari langit sudah tersimpan. Jadi kita diajarkan keyakinan kayak gitu. Tapi itu betul-betul juga ya, biasa tiba-tiba ada orang, saya siap bantu sekian, saya siap bantu sekian gitu. Alhamdulillah ya, kita apa yang ada sekarang aja kita syukuri aja dulu. Siap Bang Alwan kalau gitu ya. Tapi ya saya Ya, setujunya kayak orientasi ekspor gitu. Indonesia itu negara gede loh. Saya juga lagi belajar ini ya. Lagi belajar, pengen belajar ekspor ya. Jadi lagi ikut komunitasnya. Cuman pening juga di dalam sih. Jadi lagi belajar untuk legal-legalnya. Cuman ya namanya sekolah yang gituan, mereka cuman bukanya pun cuman buka sebagian lah, nggak dibuka kartunya semua kan. Cuman ya minimal belajar lah. Saya sebenarnya dari dulu mikir gitu kan, apa yang bisa dijual keluar gitu. Karena Indonesia ini kan negara alam, bukan negara produsen teknologi ya. Kita nggak mungkin kirim barang teknologi keluar, nggak laku kita. Ya alam yang bisa sih, dan alam tuh biasa padat karya gitu. Tapi kalau nggak yang apa-apa di lah. iklan kalau yang di iklan itu kulit kelapa katanya. Itu bukan kelapa, itu bukan kulit, apa namanya, serbuk kelapa gitu kan. Itu tapi Serbuk udah kelapa. pemainnya udah banyak banget itu. Udah banyak banget itu. Dan itu monopoli lah, bisa dibilang tuh monopoli. Saya udah pernah belajar juga itu sih. Jadi keset kaki, jadi barang-barang gituan nanti di luar negeri. Cuman itu monopoli Bang Alwan, banyak mafianya juga sih. Oke, mungkin di Iya. sini ada Bang Doayabes ya. Mungkin karena udah cukup, udah 1 jam juga ya. Dan Doayabes, ya shalom untuk Bang Doayabes. Ada yang ingin ditanyakan, dan kita bukan lagi dalam ranah debat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar yang tadi kita bicarakan saja Bang Doayabes. Halo Doayabes. Halo Doayabes. Tumben ini diam dia, biasa nggak bisa diam. Suaranya putus-putus ya, Jul. Bagus kok suara lu yang nggak ada dari tadi. Oh, tadi kan di mute toh. Iya tadi di mute. Ya sekarang silakan. Iya, tadi kan ceritanya tentang apa ya, membantu para mualaf ya. Tapi aku mau tanya sebenarnya kan, Bang Ustadz Alwan ini kan literasinya kan tinggi gitu kan. Mau tanya sih tentang Islam boleh nggak ya? Ya, Eh Terserah Bang boleh Alwan sih. aja lah. Boleh nggak? Boleh, boleh, Boleh. boleh. Tapi kita Iya, nggak lama-lama ya, cuman kalau paling satu dua. kalau iya kalau Ustadz Alwan ini kan orangnya tenang gitu loh. Kalau yang lain kan pusing saya. Kalau yang lain kan suka menghina pusing. Kalau kalau Ustadz Alwan ini kan enggak, orangnya baik. Eh Ustadz Alwan itu Kak apa ya? Kalau di orang meninggal di Islam itu kan di apa ya? Kalau di tempat saya kan ada selamatan gitu loh. Kayak 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tapi di Muhammadiyah kok tidak gitu. Tapi di NU kok ada. Itu maksudnya gimana itu? Iya, jadi kalau di Amalia ya, kita berbicara Amalia itu memang NU dan Muhammadiyah itu kerap kali Muhammadiyah. berbeda. Ya, NU dan Muhammadiyah kerap kali berbeda gitu. Misalnya kalau di NU itu kan kalau sholat subuh ada kunutnya, di Muhammadiyah nggak ada kunutnya. Kemudian ya beberapa amalia atau amalan-amalan, termasuk juga yang seperti tadi itu. Mungkin yang dimaksud itu acara takziah ya. Jadi 3 hari, 40 hari dan seterusnya. Nah, ini masalah pandangan sebenarnya. Kalau saya itu enggak terlalu yang seperti saya katakan tadi, saya kalau sholat di belakang orang NU, orang Muhammadiyah, orang NU, meskipun saya Muhammadiyah, itu saya akan ikut kunut juga. Itu kadang-kadang hanya perbedaan ini, cara pandang, Pak. Saya kayak di kunut itu gini. Kalau orang yang melihat itu nggak diwajibkan, terus ada yang memandang, wah itu diwajibkan.
Terus ada yang merasa disunahkan, ada yang merasa tidak disunahkan. Ya jawaban ringkasnya ya itu khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Dan eh, kalau di dalam Islam itu yang seperti itu kita prinsipnya tasamuh. Tasamuh itu toleran. Ya, kita saling menghormati aja perbedaan pendapat dalam hal-hal seperti itu. Kira-kira tahlilan itu kira-kira tahlilan itu sebenarnya boleh atau tidak sih, Bang Alwan? Karena Ya di saya Arab katakan, sendiri tidak ada tahlilan ya katanya. jadi ya seperti saya katakan tadi itu pendekatannya, jadi approachmentnya beda. Jadi kalau misalnya ada yang approachmentnya itu secara dalil yang kotai, maka dia menganggap itu nggak ada tahlilan, itu nggak dicontohkan. Tapi sebagian kan melihat daripada kalimat-kalimat hasanatnya itu, bahwa kalau di situ diisi puji apa namanya zikir, ya, dia ambil hukum secara ijmal, secara menyeluruh gitu. Jadi ada dalil misalnya manfaat daripada bertasbih, bertahmid dan bertahlil, maka dia sapu rata semua, berarti dalam bentuk apapun. Tapi sebagian yang lain menganggap itu kalau dia secara khusus duduk lalu kemudian sambil zikir kepala geleng-geleng, dia merasa itu nggak ada tuntunan tuntunan spesifiknya. Makanya kalau kalau di dalam Islam itu ya seperti tadi itu. Jadi kalau dia masuk dalam masalah khilafiyah, dan para sahabat itu sering juga berbeda pandang soal itu. Misalnya dulu sahabat itu ada yang biasa dengan apa namanya biji-biji tasbih, dulu pakai batu dulu, dan sebagian yang lain tidak setuju. Bahasa mereka yang lain itu begini, kode kode ahsan tamadza takul. Jadi kalau misalnya mereka lagi diskusi, mereka pasti bilang, oh pendapat kamu itu kayaknya bagus, tapi pendapat saya gini. Jadi budaya tasamu, toleransi itu sudah ada sejak bahkan di zaman para sahabat. Nah, kira-kira kalau ada yang eh, misalnya suka ya di tahun-tahun 80-an itu memperuncing perbedaan Muhammadiyah dan NU, itu kayaknya sekarang itu sudah ditinggalkan. Seiring tambah bijaksananya orang, tambah banyak ilmu yang dipelajari, orang sudah mulai bisa menerima. Nerimo lah istilahnya. Ya, Gitu. ya kalau tahlilan itu Tunggu, tunggu, apa tunggu, ada tunggu. di Indonesia saja? Apa Tunggu doa ya, Bes. Saya cuma mau bilang gini ya, bisa tolong kalau ngomong agak dijauhkan mic-nya, soalnya tadi lu napasnya ini mengganggu gitu. Lu hembus-hembusin soalnya. Soalnya kalau niken masih mending ya, kalau perempuan. Kalau cowok rasanya geli juga. Oh ya ya, kalau kalau tahlilan tahlilan itu ada di Indonesia saja atau di negara lain juga ada? Di Hadramaut itu di tahlilan ada, di Hadramaut di tempatnya Habib Umar itu ada. Di Di negara mana lain itu? banyak. Oh ada ya. Hadramaut Yaman, Oh di Yaman, oh Maroko juga Yaman. ada. Banyak. Jadi Oh, jadi kalau di Indonesia ini kan rata-rata itu nggak ada yang tunggal, pasti ada guru-gurunya. Rata-rata itu dari Arab biasa. Apakah dia dari Maroko? apakah Karena kan mereka itu mas- 3 hari, 7 hari gitu juga ya? 3 hari, 7 hari, 40 hari gitu ya? Sama atau gimana? Atau beda? ya sebagian 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 ada, sebagian tidak sama gitu. Jadi memang tergantung daerahnya Oke, saya gitu. Oh rasa gitu ya, udah iya. cukup ya. Bang Doa ya, Bes. Mungkin Tanya untuk sa- terakhir ya. tanya satu Ya, untuk lagi, terakhir. Ya, enggak, tanya sebelumnya satu saya juga lagi mau boleh? nanya juga nih Bang Doa ya, Bes. Kita nanya untuk diskusi cari kesamaan ya. Menurut Bang Doa ya, Bes, uang perpuluhan kalau dipakai untuk ke gereja, ya itu kan kita nggak tahu maksimal apa enggak. Kalau dipakai untuk fakir miskin kan jelas untuk bantu orang. Menurut Bang Doa ya, Bes, lebih lebih bagus uangnya dipakai untuk ke gereja atau ke fakir miskin? Ya kan perpuluhan itu kan maksudnya di gereja, tapi sebaiknya gereja dipakai untuk sosial. Harusnya Tapi gitu. kan kita Jangan nggak bisa sampai menjamin. perpuluhannya Tapi kan kita nggak bisa menjamin itu gitu. ya ya kan kan ada catatan kas itu kan dari pengeluarannya kan harus jelas, harus disampaikan ke publik lah itu. Memang ada Perpuluhannya gereja yang sampaikan sekian. ke publik? Nggak, memang ada gereja yang sampaikan ke publik uang kasnya. Harusnya begitu. Harusnya ya Tapi, disampaikan ke publik itu dananya yang masuk berapa perpuluhannya. tapi Nanti buat kenyataannya ada ini, nggak buat gitu? ini. Bang Doyebes pernah Hah? lihat ada gereja seperti itu?
Ya kalau saya sih kan kalau berpuluhan ya saya kasih berpuluhan udah langsung pulang Bukan, nggak. nggak gerejanya. Gerejanya ada yang melakukan seperti Bang Doa Yabes bilang, dicatat, dikasih tahu ke jemaatnya uangnya terkumpul 1 bulan berapa, dipakai kemana, ada. Saya baru tahu kalau ada gereja gitu. Saya nggak tahu sih. Waduh, Saya belum pernah tahu. Kalau ada sih ini, kalau ada di catatan apa ya nggak ada kayak masalahnya Bang Doa ada Yabes. Bang Doa Yabes artinya nggak tahu ada gereja gereja Bang Doa Yabes ada buat nggak gitu, nggak usah ke gereja lain deh. Gereja tempat ada Bang Doa bantu Yabes. yang satu ada bantuan ini ada orang nyumbang gitu ya, Enggak, nyumbang saya ke nanya gereja di tapi bukan tempat gereja, berpuluhan. di gereja Bang Doa Yabes ada nggak uang gereja itu dikasih tahu ke jemaat 1 bulan kepake berapa, jumlah yang diterima berapa, ada? Ada di Ada kalau gereja Anda? di gereja besarnya saya tidak tahu, tapi kalau di cabang-cabangnya ada Di catatannya gereja kalau di di cabangnya. gereja enggak di gereja mana itu diumumkan? Saya pengen Enggak, pengen ke saya sana nggak gitu. mau sebutin, saya nggak mau sebutin gerejanya. Pokoknya gereja besar lah, Oh. gereja besar. Oh, soalnya soalnya Ada nggak pernah gitu. Enggak, saya kalau pengen di tahu gitu cabangnya karena Jul, setahu saya nggak pernah ada gitu. kan Itu kalau internal, di Bang. cabangnya kan ada dikasih brosur itu kan, itu Nggak ada. ada catatannya. Tapi kalau yang gereja besar kan nggak tahu saya. Oke lah, Itu setahu saya nggak ada gitu. Kalau ada saya pengen tahu, saya pengen fotoin gitu. Saya kalau bisa minta datanya karena saya udah nanya kalau bisa sampai ke sih, semua kalau teman. bisa sih sekarang harus dirubah. Kalau bisa dirubah gitu loh, dikasih dikasih tahu ke publik, Nggak bisa, perbuahannya Bang. Nanti sekian nanti sekian. nanti nanti jadi bocor, itu rahasia itu. Mereka nggak akan kasih. Yang buat Soalnya gitu cuma wihara. gini loh, Nggak, yang pernah buat Jul, gini, kita kan kita kalau harus jujur-jujur kayak aja. gereja-gereja besar itu kan kalau Itu punya gereja-gereja besar pendeta. itu kan jemaatnya kan ada pengusaha banyak kan perpuluhannya kan ada Gede. yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Jadi kan jadi dananya kan besar kalau gereja besar itu kan dananya yang masuk kan besar. Ya, makanya kalau bisa itu dipublikasikan gitu loh. Iya, cuman ya mungkin Bang Doyebes boleh tuh ke channel Kristen, terutama ke channel-channel yang milik pendeta. Kau bukain data gereja kau, jangan kau sembunyikan terus. Gak ada Jul, gereja-gereja besar channelnya buka Pak room Bombom, diskusi nggak ada. Pak Bombom Hah? sih itu kan Pak Bombom punya gereja loh. Ya itu urusannya mereka tuh Jul. Ngaku kan bukan jemaatnya, Ya udahlah, ngapain ya udah. Nggak, ngikut-ngikutan. aku kan cuma Urusan bilang kasih mereka. tuh kalau mau benahi gitu, kalau mau benahi. Soalnya kalau wihara jujur ya, wihara itu tulis loh. Yang tulis itu cuma masjid sama wihara, karena masjid nggak ada yang punya gitu. Kalau gereja kan memang ada ketua ya, yaitu pendetanya yang jadi kayak Jul, pemiliknya. Jul kalau kita ya, kita perpuluhan sekarang maaf ya, kita nggak di gereja sih. Kita perpuluhan, kita 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 Bantuin orang. kumpulkan gitu loh. Kita kumpulkan bantuin orang Oh, nanti lu atau nggak kasih ke gereja, perpuluhan masuk neraka lu. Lu masuk neraka nih. Kalau ada luga enggak dikasih masuk neraka lu. enggak ada gitu. Masuk masuk neraka itu urusannya tentang percaya Yesus atau tidak. Enggak, Tapi kalau ketemu kalau perpuluhan bukan. Jadi kadang enggak, kalau perpuluhan ketemu luga saya dibilang masuk gitu. neraka. Tapi kalau ketemu Gini luga dibilang masuk neraka, Jul, Bang. kalau perpuluhan ada teman saya perpuluhan. Nanti perpuluhan saya kasih ini, saya bantu ini, silakan enggak apa-apa gitu. Mantap, mantap. Saya lebih setuju gitu sih. Ya nggak apa-apa sih. Kalau Bang Iya. Kalau masuk Doa ya neraka best. itu enggak ada hubungannya Yul, kamu enggak tahu. Kalau Enggak, neraka saya surga itu saya nggak peduli Bang Doyabes mau masuk mana. Saya cuma bilang kalau ada luga. Kan tadi saya bilang gitu. Kalau ada luga, ini Bang Doyabes sudah dimasukin ke neraka sama luganya. Nerakanya si luga, bukan neraka punya Tuhan, ya, neraka punya luga gitu. emang hidup gue di tangan lu enggak? Hidup gue kan di tangan Yesus. Ngapain kalau percaya dia? Oke, siap-siap ya. Tapi saya setuju nih Iya. dengan pemikiran Bang Doyabes. Dia sama kawannya kumpulin duitnya untuk bantuin orang. Mantap. Oke, mungkin silakan pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup karena tadi janji sama Bang Awan cuma 1 jam lebih dikit. Iya kan saya kan sering ikut pemakamannya Muslim, tetangga saya kan Muslim itu kan. Sering menghantar sampai ke pemakaman. Nah, itu kan mudirnya itu loh yang biasanya yang baca doa di atas makam itu kan bilangnya gini Ustadz Alwan. Nanti yang di dalam kubur itu kan ditanyai kitabmu apa, agamamu apa, nabimu siapa, terus Tuhanmu siapa. Itu pakai bahasa apa? Maksudnya kan tetangga saya kan orang Jawa gitu loh. Kalau ditanyai malaikat apa pakai bahasa Arab apa bisa ngerti gitu kan. Saya kan mikir di Iya, situ. Tetangga saya kan iya, Jawa gitu loh. Kan kebanyakan mereka nggak ngerti bahasa Arab, tetapi
yang saya tahu nanti ditanya malaikat pakai bahasa Arab lah. Terus gimana itu Ustadz Talwan? Iya, jadi begini, dalam perkara-perkara gaib, ya, eh, kubur, barzakh, kiamat, surga, banyak juga yang sering-sering tanya ke surga, tentang surga misalnya. Jadi kita pakai dulu standar bagaimana Al-Quran katakan, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah gitu. Nah, kalau misalnya kita bertanya, apakah bahasa yang dipakai ketika malaikat bertanya kepada si mayit atau mayat atau jenazah itu bahasa Arab? Secara tulisan itu memang pakai bahasa Arab, man rabbuka, man nabiyuka gitu. Tapi pada prakteknya di dalam itu seperti apa kita katakan wallahu alam bisawab. Tidak ada yang bisa memastikan kecuali ada nas yang jelas bahwa itu nanti akan ditanya pakai bahasa Arab. Kan tidak ada nas yang jelas. Kebetulan tulisan-tulisan para ulama, tulisan hadis itu berbahasa Arab, maka nasnya atau teksnya begitu, eh, man rabbuka, man nabiyuka, begitu, ma kitabuka dan seterusnya seperti itu. Tapi adapun Jadi di misalnya Ustadz Talwan, jadi di mayitnya jenazahnya ditanyai itu tuh dengan memang bahasa apa, wallahu harus alam. ditanyai ya. Jadi ada ditanyai di situ Itu ada sama hadisnya, malaikat. itu ada hadisnya. Kita berbicara Hmm. tentang barzakh. Jadi kita itu percaya dengan alam kubur. Jadi alam kubur ini tidak seperti yang kita imajinasikan, mayatnya itu bangkit lagi. Tidak, itu alam yang berbeda. Kemudian ada namanya barzakh, barzakhul la yabghiyan. Jadi barzakh ini adalah setelah eh, era kubur atau setelah masa di Jadi, kubur, jadi alam artinya kubur. peristiwa itu nanti Tunggu dulu, terjadi ya. ini nggak selesai-selesai nih. Mungkin terakhir ya. Ya mungkin kalau Bang Doyabes beneran penasaran, ini saya titipkan HP. Bang Doyabes coba meninggal dulu malam ini. Nanti hubungi saya gitu. Gimana kejadiannya? Loh, Kan biar lebih kayak jelas begini, gitu. enggak maksudnya Enggak, saya bercanda aja. Saya maksudnya bercanda aja. peristiwa itu pasti ada di dalam Itu kubur ada ditanya di dalam gitu, hadis. Dalam hadis pasti diterangkan seperti pasti itu. ditanyai ya Ustadz Talwan. Iya ditanya. Iya, nanti Oke. terakhir Wah, nggak terakhir selesai-selesai terakhir. lu terakhirnya. Iya, Enggak, enggak ini terakhir kok. tapi itu kan Terakhir solusi. kok Bener. Juli ini. Ya, Enggak enggak. ini terakhir kok. Ya, aku Terakhir cuma mau aja. nanya. Menurut lu, Doyabes, solusi dariku lebih benar nggak gitu? Misalnya saya titip handphone nih. Terus malam nih kamu meninggal, nanti kamu kasih tahu saya gitu. Biar nggak penasaran juga kita. Juga kan kalau di Kristen kan nggak ada tanya kubur gitu. Kalau kita kan yang Enggak, ya percaya udah. Yesus ya ke surga. Ya, biar tahu gitu Enggak, mana aku yang saya benar. tanya tentang Islam, Jul. Oh, Jul. ya Saya udah kan ya. tentang Yang mana tahu Islam gitu. yang Biar ya. ceria kita. Kalau lu bisa Sekali telepon aku lagi, setelah meninggal, ini gini. yang terakhir. Kalau kamu Ini yang enggak, terakhir, boleh? enggak, gini. Menurut kamu benar nggak? Kalau kamu meninggal, Doyabes, terus kamu bisa telepon saya, maka kita nggak perlu berdebat lagi. Udah ada saksi mata langsung Doyabes di akhirat. Kan Enggak, lebih kan enak soalnya gitu. kan di Kristen kan nggak ada itu. Kalau di Oh Islam iya kan udah. ada. Makanya saya tanya itu Ustadz Alwan kan Siap. tahu gitu loh. Saya kan tanya kan Ustadz Alwan gitu loh. Boleh yang terakhir? Boleh nggak, Jul? Silakan. Saya cuma bercanda aja. Jangan dibawa serius. Iya. Ustadz Alwan itu Nabi Muhammad nanti ditanyai siapa nabimu, jawabnya apa? Nah ini pertanyaan yang tidak nyambung ya. Jadi ketika Saya bukan ketika ini loh, bukan maksudnya bukan apa loh, cuma heran saja ketika ditanyai itu Nabi Muhammad ditanya siapa nabimu itu pertanyaan gimana jawabnya? pertanyaannya saya ke Bapak dulu. Pernah dengar narasi bahwa Nabi itu akan ditanya di ditanya di alam kubur enggak? Apa? Loh kan kalau dikubur kan tadi ditanyai kan Ustaz Alwan kan benar itu sesuai hadis. Nah, saya tanya, Pak, saya Nah, ini lebih spesifik. Pernah dengar Nabi itu akan ditanya di kubur enggak? saya Iya. enggak yang saya Bahwa sangkut pautkan itu tentang Nah, pertanyaan itu. jadi jangan Jadi apa kalau kalau narasinya tidak nabinya ada. enggak ditanyai ya, kalau yang lainnya ditanyai, kalau nabinya enggak. Gitu Jadi maksudnya. ketika kita bicara tentang narasi, jadi Islam itu agama yang penuh dengan data gitu. Kita itu diajarkan ya, tidak seperti di agama lain. Kita tuh diajarkan untuk mengatakan apa? Wallahu a'lamu bishawab. Kalau dalam berbicara tentang ilmu itu, Allah itu maha tahu gitu. Jadi untuk narasi-narasi yang tidak ada ya, misalnya contoh ya, yang tidak ada itu berapa umur Khadijah yang sahih ketika
misalnya ada beberapa riwayat gitu datang tentang umur Khadijah. Itu kan sepengetahuan pembahasan dari para muhaddis, ahli hadis itu nggak ada yang sahih. Ada yang menyebutkan 40 tahun, tapi itu hadisnya tidak sahih. Nah, ketika ulama Islam itu menanggapi sesuatu yang di luar dari kemampuannya, mereka katakan apa? Wallahu a'lam bisawab. Sebagaimana yang diajarkan Nabi. Nabi mengatakan wallahu a'lam bisawab gitu. Nah, kita tidak apa? Kita sudah diajar gitu. Nah, misalnya kalau saya balik bertanya sama Doa Yebes, ya, misalnya kalau saya balik boleh bertanya ini, Ya, silakan. waktu Ya. waktu Yesus itu mau diangkat ke langit mati, kan ada zombie-zombie itu yang bangkit itu. Orang-orang suci itu siapa itu zombie-zombie itu? Ya, itu kan tentang ini ya, tentang akhir zaman ya. Nanti kan ada roh-roh Bukan, di bukan, bukan. maksudnya. Bukan saat Yesus bangkit, itu kuburan orang suci terbongkar dan orang suci yang terbuka dan mereka hidup gitu, mereka bangkit ditulis. Bangkit, terus jalan ke kota-kota itu. Ya, itu ada kok di Alkitab. Di mana ya? Di kitabmu lah, masa di mana masa kamu nggak tahu? Oke. Orang nggak bisa bangkit. Boleh. Kan bisa ditunjukkan di mana itu. Sudah nanti belajar dulu lagi kitabmu, nanti baru kita ini. Nggak ada kayaknya. Nggak ada itu. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Ini iya, tunjukin coba. Doa Yabes nih. Oke, aku bingung. Ya, tunjukin coba di mana. Iya, tunjukin di mana. Sambil aku buka, ya sabar. Sambil aku buka, aku mau nanya nih Bang Doa Yabes. Kenapa orang nyanyi doa Yabes ya untuk diberkati? Kenapa Yabes bukan doa Yesus untuk diberkati? Apa? Kan kenapa? Isi doa Yabes tahu kan? Kiranya Engkau memberkati aku. Kenapa doanya ke Yabes? Ya, aku pakai nama ini supaya kan enggak, aku nanya kenapa doanya ke Yabes? Ya kan ada artinya itu. Doa Yabes itu kan artinya bisa mengembang ke kiri ke kanan, maksudnya supaya saya bisa mengembang ke kiri ke kanan, jadi kan tahu lah maksudnya. Yabes, kenapa bukan Yesus gitu? Kenapa bukan Yesus yang membuat kamu diberkati? Loh, kan artinya doa Yabes kan gitu, bisa mengembang ke kanan ke kiri gitu kan maksudnya. Bukan, itu kan ada doanya. Kan itu untuk diri saya. Yang buat doanya itu yang geblek artinya, yang buat doa. Ya, Yesus kan yang dimintai, yang kita kan berdoa pada Dia gitu loh. Maksudnya doa Yabes itu ya. Oke, ini udah aku buka. Iya. Udah, oke, kita balik ya. Ini lihat ya. Di Matius 27 ayat 51. Ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Masa lu nggak tahu ini dari Alkitab? Itu kan orang kudus kan? Itu kan orang kudus gitu loh. Orang kudus yang di mana? Di Jawa Tengah ya? Enggak. Ya itu orang kudus. Jadi ya mereka kan ditulis kan. Jadi mereka menampakkan diri memang kan orang-orang kudusnya kan. Kita nggak tahu orang kudus-kudusnya itu bisa juga para nabi di bangsa Israel atau orang-orang Israel yang hidup benar gitu kan. Bisa juga tuh itu. Jadi itu bukan zombie. Itu bukan zombie, itu kan rohnya kan itu. Itu kan rohnya kan, bukan enggak. Bukan roh. Lu logikanya gini Doa Yabes. Kalau roh, kuburan nggak perlu terbelah. Kalau kuburan terbelah, artinya itu zombie, Bang. Betul. Tapi ada ketakutan nggak di situ? Ada cerita ketakutan nggak di situ? Menampakkan diri di kota-kota itu ada ketakutan nggak di situ? Nggak ditulis, kebahagiaan pun nggak ditulis gitu. Jadi gini. Jadi kan nggak ada ketakutan di situ ya. Ada gini, mungkin nggak ditulis. Jadi itu kan bukan zombie itu kan. Jadi kan itu bukan zombie kan. Bang Julius, sedikit ya. Ya, belajar gini Doa Yabes. Kalau nggak ada, jangan kesannya itu nggak ada ketakutan. Salah-salah juga nggak ada kebahagiaan. Karena nggak ditulis. Sesuatu yang nggak ditulis, jangan kamu tafsir sesuka kamu. Kamu tafsir, nggak ada ketakutan. Karena nggak ditulis gitu. Jangan gitu. Memang yang namanya Alkitab tidak menulis lengkap. Kalau ditulis lengkap itu namanya bukan kitab suci, itu namanya autobiografi, ditulisin lengkap semua. Jadi yang pasti gini, kalau bicara roh itu begini, kamu ketemu bapak kamu yang sudah meninggal, itu roh. Tapi kalau kuburan bapak kamu tiba-tiba terbelah, tiba-tiba ada yang keluar, itu bukan roh. Kalau keluarnya dari kuburannya ya, itu nggak mungkin roh gitu. Itu aja sih. Pertama ada beberapa. Kamu masuk nggak gitu?
Bang Julius, pertama ada beberapa soalan sebenarnya situ. Soalan yang pertama, kalau misalnya itu kuburannya kan udah terbuka, tapi nggak langsung bangkit itu. Tidur aja dulu begitu lama, nanti tiba-tiba masa kebangkitan Yesus, terus dia baru bangkit gitu. Jadi ngapain dia tidur di situ kan? Nah, terus udah terbelah, dia keluar kan. Nah, dia tuh mayat, sudah mati hidup lagi. Kalau istilah mayat hidup mati itu kalau bukan vampir ya zombie, itu aja dua kalau yang saya tahu ya. Kalau yang Iya, saya tapi tahu itu ya orang misalnya kudus loh, itu bukan setan loh. ya, Orang kudus kan, bukan setan. iya ya Orang terus dia kudus, masuk, jadi orang kudus, orang suci di zaman itu. Orang yang iya, hidup benar tapi sesuai dengan apa saya yang siapapun gini Elohim gini katakan. gini gini ya Kan di situ tertulis orang kudus, bentar. bukan zombie Ben, atau setan kan. Jadi kan iya, jelas ya, Alban. sabar 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 nih. Tapi Mau kalau Muhammad tunggu itu dulu. nanti ditanya siapa nabimu, Tunggu apa dulu, jawabnya? tunggu dulu. Enggak, Coba waktu dengar. Muhammad ditanyai Sabar siapa dulu, nabimu, ganti-gantian, gimana ganti-gantian, jawabnya? Waktu ganti-gantian dulu. Coba di kubur itu bisa di gantian nggak? dunia kubur Tadi itu kamu bicara saya ditanyai dengarkan baik-baik ya. Muhammad siapa nabimu itu Ya gimana? bes. Jawabnya apa? Coba waktu saya dia kamu bisa diam ya. Coba gantian. Itu apapun yang mati, bangkit lagi, mau orang kudus, orang nggak kudus, bangkit, itu mayat ya. Mayat apapun Beda. dia dulunya. Kalau orang kudus ya Itu beda, gini, Alwan. gini, sabar Beda dulu, dengan sabar. setan Jangan, loh. Kalau jangan, setan jangan kan dulu dipotong. menakutkan, kalau orang kudus kan enggak. Coba jangan Beda dulu kan? dipotong. Jangan dulu, dengarkan Iya. dulu baik-baik. Gantian. Wes Loh, sabar gitu ya. loh, Bo ya kenapa kalau sabar. orang Coba kudus nggak menakutkan? Saya bingung ini. Iya, Loh belajar sebentar Bang dulu, iyalah. Julius. jangan ngeyel Bang gitu. Julius sebentar Bang Julius. Loh Sebentar gini. iyalah Julius orang Sabar, kudus kok sabar. masa beda kadang Sabar. setan dengan iblis gimana sih? Sabar gini, gini, gini. Julius Sabar. kan pola pikirnya gimana? Orang kudus Bang, loh. Oke, oke, coba oke. sabar. Ini signal saya Bang lagi Julius. jelek. Nggak, signal saya lagi Iya, Bang jelek. Julius Mungkin gini. untuk terakhir aja. Tunggu, saya udah Ini mau oh, lari dia. keluar ya, ada janji lagi. Gini. Saya cuma mau bilang gini aja, simple gitu. Kalau 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 saya malam ini ketemu bapak saya, ya tiba-tiba bapak saya datang ke jumpai saya, itu rohnya. Tapi kalau kuburan bapak saya terbelah, itu mayat hidup gitu. Mungkin Bang Doyabes Iya, nggak usah nanya ke orang pintar gitu, nanya ke anak Bang Doyabes saja. Coba nanya, kuburan kuburan kakek terbelah, tiba-tiba kakek pulang. Pasti dia bilang, zombie itu Pak gitu. Kalau rohnya aja dia datang langsung gitu, nggak perlu kuburannya terbelah. Oke, mungkin terakhir aja Bang Alwan untuk closing karena saya ada janji iya, juga nih, silakan. siap, siap. Jadi terakhir dari saya, maksudnya hal yang aneh saja, mau dia mau kudus, mau tidak, selama dia mayat secara istilah ya, istilah mayat yang bangkit kembali itu namanya zombie. Itu aja mayatnya. Yang pertanyaan paling bagus itu adalah ini kan sudah keluar dari kubur nih, jalan di kota-kota. Kapan kembalinya gitu ke kuburnya kan nggak ada ceritanya juga di Betul. Biblos itu. Nggak balik-balik kan. Jadi Ya, nggak ditulis juga, dia nggak balik-balik juga. tulis juga. Tadi dibilang nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan. Habis itu kedua, Iya, gimana orang bisa tahu dia kudus apa enggak? Ini contoh misalnya, Bang Alwan tiba-tiba bangkit dari kubur. Apa standar orang itu kudus menurut manusia? Nggak ada gitu. Yang tahu dia kudus nggak kudus kan antara Tuhan dengan dia. Siapa yang tahu orang ini baik apa enggak? Saya punya tetangga, dia nggak pernah ketemu sama saya gitu kan, dia di rumah aja gitu. Rupanya dia orang kudus, saya mana tahu gitu. Itu kan antara dia sama Tuhan. iya dan juga kalau Yang pasti misalnya waktu dia dia balik ke tidak, rumah nampak sama saya gitu, karena saya buka jendela nampak dia. ya maksud saya selama saya hidup ya, namanya mayat itu kan biar dirias juga, misalnya dia mati diriasin pakai lipstik, pakai pakai bedak gitu. Kalau udah lama mati ya pasti juga jadi mayat lah kan ya. Atau mungkin ada mayat yang cantik ya, mayat yang ganteng ya. Kalau dia bangkit dia jadi ganteng ya. Kalau dia kudus gitu kan enggak. Jadi terus juga yang intinya sebenarnya bahwa ketika Islam berbicara tentang sesuatu yang goib, yang tidak dijelaskan, Allah sudah jelaskan wa ma'utita minal ilmi illa qalila. Ilmu kamu tentang itu sedikit. Nah, kalau sudah sedikit ya kita angkat tangan. Kita katakan wallahu a'lam bisawab. Kristen kan nggak ada istilah wallahu a'lam bisawab. Nah, kalau kita tanya yang kudus ini siapa? Terus ketika mayatnya bangkit pergi ke kota-kota, baliknya kemana? Jangan kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang kan? Nggak balik lagi ke kubur, ngapain? Coba dijawab coba. Bisa nggak dijawab seperti itu? Halo Bang Julius. Nah, jaringannya jelek. Mungkin kita cukupkan aja dulu, Bang Julius.
Bang Julius. Hmm. Orang Kudus, orang Jawa Tengah. Bang Julius ini masih ada nggak? Gimana gimana nih? Kita sudahi saja karena Enggak, ini mungkin sesi. mungkin tutup aja Bang Alwan karena saya nggak bisa lagi. Ya, Ya, signal saya udah habis nih. oke. Demikian mungkin ini aneh yang tamunya yang nutup malah. Sampai jumpa kawan-kawan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.